Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Salsabila, kelas RA5, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan NIM 612012130277. Tujuan saya membuat video ini untuk menjawab tugas UAS dari matkul Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari presentasi ini, yaitu untuk mengulas materi perkuliahan teori ekonomi hingga menjelang UTS. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari ruang lingkup dan definisi ilmu ekonomi. Ruang lingkup dan definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi telah berkembang selama berabad-abad lamanya, terutama sejak Adam Smith menerbitkan bukunya pada tahun 1776 yang menjadi dasar ekonomi modern. Teori ilmu ekonomi memiliki batasan yang tidak jelas dan sering berubah, sehingga definisinya bisa kontroversial. Kemudian di sini ada pernyataan positif dan pernyataan normatif. Dari pernyataan positif sendiri menggambarkan fakta tentang kondisi ekonomi yang terjadi dan tidak bisa diuji kebenarannya. Contohnya, jika pendapatan naik, permintaan barang elektronik akan meningkat, atau teknologi pertanian yang maju menyebabkan harga turun, produk pertanian turun. Kemudian ada pernyataan normatif, melibatkan nilai-nilai dan etika, membahas apa yang seharusnya terjadi. Contohnya, berapa nilai tukar dolar yang ideal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Pernyataan ini sulit diuji karena bergantung pada nilai-nilai yang subjektif. Kemudian di sini ada alat-alat analisis ekonomi yang terbagi menjadi 5. Yang pertama ada analisis regresi, model ekonomi, analisis SWOT, indeks harga, dan yang terakhir ada analisis cost dan benefit. Selanjutnya di sini ada cabang ilmu ekonomi yang terbagi menjadi 2. Ada mikroekonomi dan makroekonomi. Kalau mikroekonomi berfokus pada perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Kemudian makroekonomi berfokus pada indikator ekonomi dan bagaimana kebijakan pemerintah dapat memengaruhi perekonomian nasional Indonesia dan global. Kemudian tingkah laku penjual dan pembeli terbagi menjadi 6. Yang pertama ada penetapan harga, strategi pemasaran, respon terhadap pemerintahan, referensi dan pilihan, keterbatasan anggaran, dan yang terakhir ada perilaku konsumen. Oke, selanjutnya saya akan berfokus pada pemahaman mengenai prinsip dasar ekonomi, teori permintaan, dan penawaran. Untuk prinsip dasar ekonomi, membahas konsep kelangkaan, pilihan, biaya, dan peluang. Kemudian di sini ada hukum permintaan. Hukum permintaan yaitu ketika harga barang naik, kemudian kuantitas pemerintahan cenderung menurun dan sebaliknya. Lalu hukum penawaran, yaitu ketika harga barang naik, kuantitas penawaran akan meningkat. Oke, kemudian di sini ada pengertian dari elastisitas. Elastisitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar respon suatu variabel terhadap perubahan variabel lain. Dalam konteks ekonomi, elastisitas sering digunakan untuk menganalisis perubahan harga dan harga jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Elastisitas permintaan, pengertian dari elastisitas permintaan adalah ukuran respon permintaan terhadap perubahan harga barang. Ini menunjukkan seberapa besar jumlah barang yang diminta berubah saat harga barang tersebut berubah. Kemudian di sini ada permasalahan pokok ekonomi terbagi menjadi 3 pilihan. Ada kelangkaan, pilihan, dan distribusi. Untuk kelangkaan, pilihan distribusi sumber daya terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas, menciptakan dilema dalam pemilihan dan alokasi sumber daya. Kemudian pilihan, masyarakat harus membuat pilihan tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas yang berimplikasi pada biaya kesempatan. Dan yang terakhir ada distribusi, bagaimana mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkan agar memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil. Lalu pernyataan positif dan pernyataan normatif. Untuk pernyataan positif sendiri yaitu pernyataan faktual yang bisa diuji kebenarannya dengan membandingkan kenyataan. Contohnya tingkat pengangguran saat ini adalah 7%. Kemudian pernyataan normatif yaitu pernyataan subjektif yang mencerminkan pandangan tentang apa yang seharusnya terjadi. Contohnya, pemerintah seharusnya menaikkan upah minimum untuk meningkatkan kesejahteraan prakerja. Kemudian di sini ada perbedaan ekonomi mikro versus ekonomi makro. Ekonomi mikro sendiri merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi dan
perspektif individu seperti konsumen, rumah tangga, dan perusahaan. Untuk ekonomi makro, yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, dan proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional. Oke, kemudian ada teori produksi dan biaya. Faktor-faktor produksi, ada tenaga kerja, sumber daya manusia yang dipergunakan dalam memproduksi. Kemudian ada modal, alat atau mesin yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Kemudian di sini ada biaya produksi yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, merupakan biaya yang tidak berubah dengan perubahan jumlah produksi. Kemudian ada biaya variable atau variable cost yang merupakan biaya yang berubah sering dengan jumlah biaya produksi. Kemudian ada biaya total atau total cost, jumlah biaya tetap dan biaya variable. Oke, kemudian saya akan melanjutkan dari lanjutan dari ekonomi mikro dan versus makro. Untuk teori perilaku konsumen, di sini ada teori utilitas total atau total utility. Kepuasan total yang diperoleh konsumen dari konsumsi barang. Untuk utilitas marginal merupakan kepuasan tambahan yang diperoleh dari konsumen satu unit barang tambahan. Kemudian ada hukum utitas marginal yang menurun. Semakin banyak biaya yang dikonsumsi, utitas marginal yang diperoleh semakin berkurang. Oke, kemudian di sini ada teori produksi lanjutan, yaitu hukum hasil tambahan yang semakin berkurang atau bisa disebut juga dengan law of diminishing returns. Kemudian di sini ada teori inflasi dan pengangguran. Untuk inflasi terbagi menjadi beberapa bagian lagi, seperti inflasi demand, terjadi ketika permintaan barang dan jasa jauh lebih besar daripada kapasitas produksi. Lalu inflasi cost push terjadi ketika biaya produksi meningkat dan menyebabkan harga barang dan jasa menjadi naik. Kemudian ada pengangguran frictional, pengangguran yang terjadi karena pilihan pekerjaan atau pencairan pekerjaan pertama kali. Pengangguran struktural, pengangguran yang disebabkan oleh perubahan dan struktur industri. Kemudian ada kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal yaitu melibatkan perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan jasa atau pajak untuk mempengaruhi perekonomian. Kemudian kebijakan moneter, kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang atau yang beredar dari suku bunga guna mencapai tujuan ekonomi seperti stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Baik, demikianlah presentasi saya mengenai konsep-konsep dasar dalam teori ekonomi. Semoga ini bermanfaat untuk persiapan UTS kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.